Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Dr. Toga Mahaji, API, MM. Saat ini saya mengemban amanah sebagai Ketua Jurusan Perikanan dan Kelautan, sekaligus menjadi dosen tetap pada program S1 Aquaculture di Sekolah Tinggi Perikanan. Suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini akan menampilkan dan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah budidaya air payau. Mata kuliah budidaya air payau adalah mata kuliah yang mempelajari prinsip dasar teknik dan manajemen pengelolaan budidaya organisme perairan seperti ikan dan udang di lingkungan perairan payau. Fokus utamanya mencakup rekayasa tambak, manajemen kualitas air, dan optimalisasi produk komoditas bernilai ekonomis. Yang akan dituju dalam mata kuliah budidaya air payau adalah menjelaskan sistem budidaya tradisional, semi-intensif, dan intensif. Kemudian membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap sistem budidaya. Kemudian menentukan teknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi tambak setempat, sesuai standar operasional untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Media yang digunakan adalah media presentasi menggunakan PowerPoint. Adapun prinsip pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Mari kita simak bersama video pengajaran pada pertemuan yang ke-12 dengan materi teknologi budidaya air payau tradisional, semi-intensif, dan intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan perkuliahan yang ke-12, yaitu mata kuliah budidaya air payau. Budidaya air payau. Sebelum perkuliahan ini kita laksanakan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini tentu ada beberapa orang mungkin yang mengikuti kegiatan ya di luar, maka saya coba absen dulu ini. Pertama, Budi Purnama Lase, ada? Oke. Kemudian Sri Ardiana. Hadir, Pak. Kemudian Sri Ardiani. Hadir, Pak. Oke. Fitra Katiki Stanggal. Salwa Nabila. Oke, seterusnya nanti di absen ya. Nanti di absen saja untuk kita menghemat waktu ya. Di pertemuan kita ke-12 ini saya ingin bertanya untuk pertama. Pernah dengar tambak udang? Pernah. Ada tambak udang itu produksinya 100 kilo. Ada 1 ton, ada 10 ton, bahkan 15 ton per hektar. Kira-kira apa yang menyebabkan kondisi tambak itu seperti itu? Ada yang produksinya 100 kilo sekali panen, ada yang 1 ton, ada yang 10 ton, ada yang 15 ton. Apa kira-kira yang menyebabkan itu? Ada yang bisa jawab? Sekali panen dia sudah lama ditunggu,
dapatnya cuma 200 kilo. 3 bulan dipelihara dapatnya 2 ton atau 1 ton. Ada yang 3 bulan dipelihara atau 100 hari dapat 15 ton. Apa yang menyebabkan itu? Ada yang jawab? Nasib? Siapa? Sri Mardiani. Oke, kalau belum terjawab, di mata kuliah kita ini nanti, itulah yang akan kita bahas. Bagaimana budidaya air payau ini, kalau kita persingkat biar kita perkecil unitnya, tambak udang ini, seperti yang tadi, bisa produksinya 15 ton bahkan 20 ton, bisa 10 ton, bisa 3 ton, bahkan bisa ratusan kilo. Kita kaitkan dengan mata kuliah kita ini, yaitu budidaya air payau. Bagaimana kita untuk mengetahui teknologi yang akan kita gunakan. Teknologi yang akan kita gunakan nanti akan menjawab apa persoalan yang saya sampaikan tadi, yaitu melalui teknologi budidaya. Dengan memanfaatkan teknologi budidaya tambak udang yang sudah ada, baik itu yang sistemnya nanti ada yang sistem tradisional, ada yang sistem semi intensif, dan ada sistem yang intensif. Melalui 3 teknologi ini, itulah yang akan menjadi jawaban daripada pertanyaan yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Anda sekarang punya peluang yang sangat besar untuk mata kuliah kita ini, budidaya air payau. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena di era Anda yang sekarang umur berapa? Sendiri umur berapa sekarang? 19. Saya bilang 20, ya rata-rata 19-20. Anda masih peluang yang besar dengan potensi takting yang kita miliki ini. Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah punya potensi untuk budidaya air payau ratusan kilometer. Bahkan kita punya pulau. Kemudian pantai barat Sumatera, itu potensinya sangat besar untuk tambak udang. Sementara yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah ini baru ada kurang lebih 10 perusahaan. Artinya peluang untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan penduduk kita di Takting, dan kita mensejahterakan kita dengan mempelajari mata kuliah budidaya air payau ini. Dan tentunya dan harus ditindaklanjuti nanti dalam usaha, apakah Anda sebagai pengelola, apakah Anda sebagai tenaga ahli atau konsultan atau teknisi, maka ini bisa kita manfaatkan untuk mensejahterakan. Jadi mata kuliah ini memberikan tantangan untuk Anda setelah Anda mendapatkan teori dan prakteknya nanti, dengan menambahkan keahlian-keahlian, baik itu melalui pengalaman-pengalaman, belajar dari teman-teman, ataupun melalui AI, artificial intelligence, yang sekarang sudah marak. Lalu, kalau sistem tradisional itu sendiri, apa sih? Adalah teknologi budidaya udang yang relatif lebih rendah risikonya. Risikonya sangat rendah. Kenapa rendah risikonya? Karena konstruksi yang kita lakukan di sini adalah seperti pada gambar ini, masih sangat sederhana. Dia menggunakan tanah, kemudian pengisian airnya itu menggunakan sistem pasang surut. Ketika pasang air dimasukkan ke tambak, kemudian ketika surut airnya kita buka, sistem pasang surut. Rata-rata belum menggunakan pompa. Kemudian yang membedakan dengan sistem tradisional ini juga adalah kita mengandalkan ketersediaan pakan yang ada di alam. Banyak yang kita berikan pakan bahkan tidak ada. Kemudian bibit ataupun benur, kalau udang itu istilahnya bibit itu benur, yang kita gunakan itu jumlah per ekornya, per petakannya itu sangat rendah atau sedikit, ya kan? Nah itu dari segi ini. Kemudian dari segi teknologi juga lebih rendah, sehingga dengan perlakuan seperti itu maka produksi pun lebih rendah. Perlakuan hampir
kita kaitkan dengan kondisi yang ada di alam. Nah itu tambaknya bisa dilihat ini ya, dan yang sebelah. Belum banyak perlakuan yang kita lakukan. Bahkan mengukur kualitas air juga hampir tidak dilakukan. Ini yang sistem tradisional. Berapa oksigen, berapa suhu, dan sudah kita lakukan penebaran yang benurnya lebih padat. Kemudian juga di sistem semi intensif ini sebagian sudah ada yang menggunakan pompa, tetapi belum menggunakan kincir dan sudah dilakukan pemupukan. Jadi kalau dalam sistem tradisional hanya kita masukkan air, yang sistem semi intensif rekayasa petakan tambak, pelataran, caren, dan pemupukan sudah kita lakukan. Kemudian baru kita kasih air baru, dan biasanya airnya sudah lebih tinggi, sehingga produksi bisa sampai 2 ton bahkan 3 ton. Karena paku kecil, pakannya itu sudah ada pakan alami, baik itu berupa fitoplankton, kemudian ada juga yang zooplankton. Kita menggunakan kincir. Dalam satu petak bisa 16 kincir. 16 kincir ini tentu diputar dengan menggunakan bantuan listrik. Bahkan selain listrik yang kontinu misalnya menggunakan PLN, ditambah lagi supaya kalau nanti mati, waktu mati PLN, bisa dibantu dengan diesel untuk mengganti kalau PLN mati. Bisa lihat ya, nampak ya? Modal untuk yang tradisional itu relatif rendah, yang semi intensif sedang, dan yang intensif tinggi, ya kan? Kemudian yang produksi yang tradisional rendah, semi intensif sedang, yang intensif tinggi. Kemudian pada temar rendah yang tradisional, yang sedang semi intensif, kemudian yang intensif tinggi. Teknologi ini kerja teknologi juga. Kalau tradisional sederhana, kemudian yang semi intensif menengah, kemudian yang intensif moderat. Pakannya untuk yang tradisional hanya dengan pakan alami. Kemudian untuk yang semi intensif pakan alami dan pakan buatan. Dan yang intensif sudah ada pakan buatan. Bahkan pakan alaminya pada saat ditebar, kalau yang intensif itu kadang-kadang diberikan dengan nukli artemia. Kemudian pengudaraan atau aerasi yang rendah itu tidak ada. Kemudian yang intensif kadang-kadang ada tapi terbatas, mungkin pada saat awal penebaran. Kemudian yang intensif full 24 jam. Untuk yang intensif ini bahkan malam lebih banyak, ya kan? Malam lebih banyak. Kemudian pengelolaan air juga demikian. Yang intensif itu lebih lebih komplit. Kemudian yang tradisional hanya dengan mengandalkan pasang surut. Dan kemudian risiko penyakit. Nah, risiko penyakit ternyata yang untuk tradisional itu risiko penyakitnya rendah, ya kan? Kemudian yang semi intensif sedang, dan yang intensif ternyata punya risiko dari pemeliharaan udang ini yang intensif ternyata risikonya lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan SDM yang lebih unggul. Nanti tentu akan saya kasih tantangan bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Bagi yang bisa menjawab akan saya kasih buku yang terkait dengan mata kuliah kita ini. Ada judulnya Air Laut Jadi Uang dan Emas Hijau dari Pesisir Barat, yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, kira-kira mana lebih tepat kita gunakan tambak udang? Apakah sistem semi intensif, tradisional, atau intensif di daerah Kalangan ataupun Moralimu? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa? Tambak udang yang tradisional, semi intensif, atau intensif? Mana yang lebih tepat?
Yang tradisional. Tradisional. Oke, tradisional ya. Tentu dia punya alasan. Kenapa tradisional? Karena bisa dari permodalan, bisa dari SDM, dan bisa dari teknologi yang dimiliki. Oke, nanti kita kasih buku sama dia nih. Air laut jadi uang. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ada yang marga Pak Dede di sini? Mana yang marga Pak Dede? Pak Dede punya tambak udang di Hajoran, namanya PT Berkat Kasih Karunia. Kira-kira kalau Anda lewat dari sana, atau siapa yang bisa lewat dari sana, tambak udang yang diterapkan PT Berkat Kasih Karunia itu termasuk yang semi intensif, tradisional atau intensif? Semi intensif, Pak. Semi intensif. Siapa lagi? Hah? Semi intensif. Ada lagi? Ada pendapat lain? Tadi saya jelaskan yang semi intensif kincirnya sedikit, yang intensif kincirnya banyak, kemudian pakan hampir full, produksi lebih tinggi. PT BKK produksinya itu bisa sampai 20 ton. Oke, tadi karena dia jawabannya semi intensif, maka kita kasih yang emas hijau lebih parah. Dan sesungguhnya untuk PT BKK itu adalah intensif ya, intensif karena menggunakan kincir yang lebih banyak. Teknologi pendukung. Apa teknologi pendukung? Antara lain ada kincir untuk pengudaraan. Sekarang ada automatic feeder. Automatic feeder artinya kita memberi pakan hanya dari handphone ini. Dari handphone kita kaitkan. Kadang-kadang mungkin kita lagi ada urusan di mana dia belum ada yang kasih pakan, kita bisa kasih dari handphone kita. Itu automatic feeder. Kemudian prebiotik. Prebiotik bagaimana kita menciptakan biota-biota yang tumbuh di tambak itu, organisme sehingga itu menjadi pakan alami dan tidak merupakan racun bagi udang yang kita pelihara. Kemudian juga dengan sistem AI yang sekarang kita bisa memanfaatkan AI dalam hal sensor kualitas air. Kita bisa pantau apakah dengan menggunakan alat, apakah dengan CCTV, kemudian kita kaitkan dengan handphone kita. Bisa melihat berapa oksigennya. Kondisi sekarang ini tiba-tiba kita lagi hujan turun, berapa salinitasnya, berapa suhu. Karena kalau hujan turun biasanya tentu ada goncangan kualitas air, kemudian oksigen, kemudian pH, lalu berbagai parameter kualitas air lainnya. Itu hal-hal yang bisa kita terapkan dalam hal untuk mendukung budidaya kita. Dan biasanya itu diterapkan pada yang sudah sedikit intensif. Bahkan sekarang saya mengistilahkan ada yang super intensif. Kalau kita sudah menggunakan ini, kan lihat ada smart automatic feeder, kemudian sensor kualitas air ini. Bahkan di lingkungan yang sangat kecil itu bisa kita terapkan. Itu apa biosecurity? Adalah merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko yang disebabkan oleh organisme pembawa penyakit. Jadi peralatan semua sudah didesinfektan, bahkan orang yang masuk, apakah hewan, apakah manusia, apakah mobil yang masuk dari luar harus melewati biosecurity. Jadi nanti dikasih jalan itu dikasih semacam bak yang sudah dikasih obat-obatan, sehingga orang yang masuk di situ tidak membawa penyakit. Kenapa itu dilaksanakan? Untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit pada udang yang kita pelihara. Karena tadi yang untuk intensif resikonya sangat besar, high risk. Seorang pembudidaya memiliki tambak air payau luasnya 1 hektar dengan modal yang terbatas. Ia menargetkan produksi cukup tinggi agar usaha menguntungkan, namun tetap ingin menjaga risiko yang sangat rendah. Ya, kondisi yang dimiliki, sumber air tersedia dan kualitas air cukup baik. Kemudian mampu menyediakan beberapa unit aerator, pakan buatan tersedia dalam jumlah yang terbatas, dan kemudian modal terbatas, perlu efisiensi biaya untuk operasional.
pertanyaan, sistem budidaya apa yang paling sesuai untuk diterapkan? Apakah tradisional, apakah semi intensif, apakah intensif? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa alasan memilih sistem tersebut? Dan yang ketiga, teknologi apa saja yang dapat diterapkan agar produksi meningkat tanpa membutuhkan biaya yang terlalu besar? Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Kalau nggak ada, ini tugas untuk diskusi, ya. Nanti kalian diskusikan yang tiga ini untuk di pertemuan kita berikutnya nanti bisa kita berikan jawabannya, karena ini yang waktu kita. Lalu setelah ini kita masuk ke kesimpulan dari perbincangan kita ini. Teknologi budidaya ini kadang-kadang apa ini? Teknologi budidaya menentukan keberhasilan produksi, ya kan? Bagaimana budidaya itu kita lakukan, itu akan memberhasilkan bagaimana produksi itu bisa berhasil. Kemudian tidak ada satu sistem yang paling baik untuk semua kondisi. Artinya setiap kondisi setempat itu kita pilih teknologi apa yang paling tepat. Apakah tradisional, apakah semi intensif, apakah intensif, tergantung lokasinya. Seperti yang disampaikan oleh Lasi tadi, di lokasi dia di Muara Libung ternyata yang cocok adalah yang tradisional. Apa kaitannya? Bisa modal, bisa teknologi, bisa kesempatan untuk melaksanakan kegiatan itu, dan bisa juga kaitannya dengan pasar. Kemudian kesimpulan ketiga adalah pemilihan sistem harus mempertimbangkan modal, lingkungan, kemampuan pengelola agar menghasilkan produksi yang optimal dan tentunya berkelanjutan. Jadi modal, lingkungan, kemampuan mengelola. Jadi itulah kira-kira kesimpulan kita dalam perkuliahan ini. Saya harapkan tugas yang tadi saya sampaikan itu bisa kita laksanakan pada perkuliahan yang ke-13, ya. Di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, mungkin ada hal-hal yang perlu kita ulangi sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, saya kira demikian ya perkuliahan kita pada siang hari ini, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Perkuliahan ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian cuplikan video pengajaran pada pertemuan ke-12. Semoga dapat memberikan gambaran nyata praktek pengajaran mata kuliah budidaya air payau. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara, seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026, pimpinan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, tim PSD, PTU dan admin PT Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, kolega dosen dan mahasiswa. Melalui pembelajaran yang bermutu, inovatif dan berpusat pada mahasiswa, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam mencetak lulusan perikanan dan kelautan yang unggul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.